Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairul Umam selaku dosen pengampu mata kuliah resolusi konflik, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vina Violiana Tantri, Lulu Imratul Hasanah, Rahmatun Naimah, Siti Hardianti, dan Riyadus Solihin izin mempresentasikan dengan tema problematika sentimen keagamaan pada bom bunuh diri. Yang pertama, definisi sentimen keagamaan. Dalam KBBI, sentimen adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang dilebih-lebihkan terhadap sesuatu atau bertentangan dengan pertimbangan pikiran. Jadi, sentimen keagamaan adalah anggapan seseorang tentang perbedaan pendapat, ketidaksesuaian terhadap pendapat diri sendiri mengenai permasalahan yang menyangkut tentang keyakinan atau agama. Contoh dari sikap sentimen bisa dilihat pada perasaan iri hati, muncul perasaan emosi yang terlalu berlebihan, dan biasanya sentimen yang berujung ke dampak yang merugikan atau tidak menguntungkan. 2. Definisi masalah. Dalam kasus bom bunuh diri ini dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, salah satunya dari doktrin keagamaan. Adapun beberapa dari mereka disebabkan oleh perbedaan atau kesalahan dalam penafsiran ayat suci Al-Quran. Adapun doktrin yang sering digunakan yaitu balasan surga bagi mereka yang melakukan jihad di jalan Allah dengan melakukan pemberantasan terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan pelaku. Teori konflik bunuh diri dalam pemikiran Emil Durkheim. Dalam pemikiran Emil Durkheim itu sudah dijelaskan dalam buku yang berjudul Suicide yang membahas tentang kasus bunuh diri di masyarakat. Durkheim mengambil kasus tentang bunuh diri adalah persoalan yang konkret dan data yang bagus secara komparatif. Ia memberikan definisi bahwasannya bunuh diri adalah suatu tindakan yang di mana manusia memilih kematian daripada kehidupan di dunia. Dalam bunuh diri sendiri dijelaskan oleh Durkheim bahwasannya bunuh diri dilakukan oleh suatu kelompok maupun individu. Penyebab dari terjadinya bunuh diri atau faktor terjadinya bunuh diri itu terjadi karena perubahan pengaruh dari lingkungan masyarakat sekitar, bukan karena dirinya sendiri. Dalam buku Suicide, dia mulai menguji dan menolak serangkaian alternatif penyebab bunuh diri. Dalam hal ini, Durkheim menjelaskan bahwasanya terjadi karena psikologi individu, alkoholisme, ras, keturunan, dan iklim. Durkheim menggunakan metode secara empiris dalam melihat penyebab bunuh diri. Dalam teori Durkheim, ia memperhatikan hubungan jenis bunuh diri dengan fakta sosial utamanya integritas dan regulasi. Dalam Durkheim sendiri itu menjelaskan bahwasanya regulasi merupakan arus sosial di masyarakat. Kedua variabel ini sangat penting dan saling berkaitan. Durkheim juga menjelaskan dalam bukunya Suicide, analisis bunuh diri yang dilihat dari statistika dan pola hubungan interaksi manusia di dalam masyarakat sosial. Durkheim juga menekankan bahwasanya bunuh diri itu terjadi karena faktor sosial dan itu dianggap sebuah fakta. Dalam pemikirannya, ia mengatakan bahwa suatu tindakan bunuh diri terjadi karena
adanya perbedaan arus sosial yang terjadi pada suatu masyarakat. Indikasi fakta sosial ini merupakan seluruh tindakan manusia yang berlaku secara individu sebagai sebuah paksaan eksternal, bukan karena dorongan internal. Analisis problematika sentimen keagamaan pada kasus bom bunuh diri. Pada tahun 2018 silam, di Gereja Katolik Santa Maria menjadi sasaran bom bunuh diri. Gereja itu terletak di Jalan Ngagel Madya 1 Surabaya. Hal ini menyebabkan 2 pelaku dan 5 masyarakat tewas. Kedua, hal serupa juga pernah terjadi di Gereja Kristen Indonesia atau GKI di Jalan Diponegoro, Surabaya menjadi sasaran bom bunuh diri yang menyebabkan 3 pelaku tewas. Ketiga, hal serupa juga terjadi di Gereja Pantai Kosta, Pusat Surabaya menyebabkan 18 orang tewas yang terdiri dari 6 pelaku dan 12 masyarakat. Usai bom bunuh diri di gereja tersebut, terdengar ledakan bom di Polrestabes Surabaya, Jalan Sikatan yang menyebabkan 4 pelaku tewas seketika, namun anak pelaku masih terselamatkan. Sehari setelah kejadian, Kapolri Jenderal Tito menyatakan bom yang diledakkan di tiga gereja Surabaya berjenis triceton triperokit atau TATP yang termasuk berkekuatan ledakan tinggi. Ada pula bom yang meledak di Sidoarjo, semuanya berjenis TATP. Bom jenis ini sering digunakan ISIS di Suriah dan Irak. Dalam berita yang beredar, pelaku teror bom di Surabaya membuat orang-orang yang terkait organisasi JAD atau Jamaah Ansarud-Daulah ditangkap. JAD disebutnya merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia. Tak lama berselang, ISIS mengeklaim sebagai dalang bom bunuh diri di 3 gereja Surabaya tersebut. Dalam aksi bom bunuh diri terduga berjumlah 74 teroris yang ditangkap Densus 88 usai tragedi bom di 3 gereja tersebut. Para terduga teroris ditangkap di sejumlah wilayah. Peristiwa bom bunuh diri ini yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018 merupakan contoh dari problematika sentimen keagamaan, karena adanya bom bunuh diri tersebut dilakukan dengan sebab jihad dalam sebuah agama. Dalam aksi nyata tentunya mereka sudah menyiapkan strategi dan konsepnya jauh-jauh hari sebelum melancarkan aksinya. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.